Namun di saat itu fokus dari keluarga itu untuk melaporkan kejadian ini, persoalan penyebaran video tersebut dulu. Jadilah di saat itu pihak keluarga melaporkan ke pihak Cybercrime Polda Banten. Akhirnya karena memang buktinya kuat gitu ya geng, penyebaran video jelas. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, pembahasan hari ini harus banget kalian share, harus banget kalian bikin viral. Kalian mau langsung share video gua ini atau kalian ke-tweet Twitternya juga boleh. Karena apa? Kekuatan dari netizen untuk saat ini di negara kita adalah segala-galanya. Ya sama doa kepada Tuhan Yang Maha Esa juga sih. Kasus yang akan gue ceritakan ini berhubungan dengan nasib dari seorang korban revenge. Korbannya itu perempuan, terus si pelakunya ini dari keluarga yang punya power. Kayaknya untuk melawan orang seperti ini dibutuhkan power dari netizen nih. Oke geng, sebelumnya gue jelaskan dulu apa itu revenge. Jadi revenge porn ini adalah menyebarkan video-video atau dokumentasi atau foto asusila milik seseorang tanpa persetujuan orang tersebut. Dan tujuannya adalah untuk mengancam. Nah makanya disebut dengan revenge, balas dendam gitu. Dan hal ini biasa dilakukan untuk permintaan-permintaan memaksa. Salah satunya misalkan si korbannya pengen putus dari si pelaku, tiba-tiba ya si pelaku mengancam, gue sebarin nih. Nah itu masuk ke dalam revenge. Nah sebelumnya gue udah sempat ngehubungin pihak keluarga korban untuk berdiskusi gitu ya. Karena waktunya kita nggak nemu nih, akhirnya gue bahas yang versi Twitternya langsung aja. Oke langsung aja kita bahas bareng-bareng kasus yang satu ini di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Di sini gue bacain dulu tweet yang dibagikan oleh kakak korban yang bernama Iman Zanatul Hairi. Username-nya itu @zanatul_91. Di sini dia tulis, Twitter do your magic. Adik saya diperkaos, pelaku memaksa menjadi pacar dengan ancaman video atau revenge porn. Terus gak tanggung-tanggung ya geng. Kejadian ini sudah berlangsung selama 3 tahun lamanya dan adiknya bertahan. Setelah kasus ini dilaporkan oleh pihak keluarga kepada pihak yang berwajib, namun proses hukumnya dipersulit karena dianggap bermacam drama terjadi sehingga membuat pihak keluarga korban ini tertekan. Oke, kita bahas dulu kronologi menurut yang dituturkan oleh Iman ini. Kejadian ini terjadi pada tanggal 14 Desember tahun 2022. Salah satu adik laki-laki Iman yang berinisial RK menerima sebuah pesan dari nomor yang tidak dikenal. Nah, informasi sedikit, keluarga dari Iman ini atau keluarga korban ini, mereka itu 8 bersaudara. Jadi RK ini salah satu adiknya Iman dan si korban adalah adik mereka berdua gitu ya. Nah, lalu nih RK adiknya Iman menerima pesan tersebut langsung diklik nih. Pas diklik ternyata itu adalah sebuah video tidak senonoh yang mana perempuan di dalam video tersebut itu mirip seperti adik mereka. Namun si perempuan di dalam video itu terlihat tidak sadar. Jadi kayak lagi mabok atau dicokokin lah gitu. Video tersebut dikirim dengan fitur one click. Kalau kalian tahu tuh yang kayak video booms gitu, diklik cuma sekali play, habis itu kita nggak bisa ngeklik lagi, nggak bisa di save juga. Biasanya tuh error kalau dicoba capture atau di screen record. Video model begitu bisa disimpan, bisa di save kalau kita play melalui laptop. Kebetulan banget RK ini lagi pakai laptop ketika membuka video itu, langsung dia simpanlah video tersebut. Baru keesokan harinya, tanggal 15 Desember tahun 2022, RK langsung menelpon kakaknya Iman. Dia kasih tahu lah kalau ada kejadian itu, ada orang yang mengirim video tersebut. Nah, akhirnya mereka sekeluarga berdiskusi, namun di saat itu mereka masih belum percaya kalau perempuan yang ada di dalam video tersebut adalah adik mereka. Nah, video tersebut terbagi ke dalam 4 frame. Jadi frame pertamanya itu adalah fotonya si korban yang sedang menerima sebuah penghargaan. Lalu foto kedua dan ketiga adalah foto si korban sedang
sedang mengikuti sebuah kompetisi. Barulah yang bagian terakhirnya itu video tidak senonoh alias video si korban diperkaos tanpa sadar dan kameranya itu dipegang oleh si pelaku. Si kakak yang bernama Iman Zainatul Hairi ini menduga gitu ya, kenapa si pelaku membuat video seperti itu terus sampai niat diedit banget. Itu menurut dia karena memang si pelaku ingin menghancurkan masa depan si korban. Nah, video tersebut berdurasi 5 detik terus dibuat dengan cara terburu-buru. Nah, gue setuju sih dengan statement Iman Zainatul Hairi ini karena ya sampai diedit demikian, terus juga foto-foto yang dipilih itu adalah foto-foto yang berprestasi gitu ya, ikut kompetisi, memenangkan penghargaan, digabungkan dengan video tidak senonoh, itu artinya memang ada niat untuk menghancurkan masa depan si korban. Lalu nih geng, pada hari Jumat tanggal 16 Desember tahun 2022, pihak keluarga mencari tahu nih informasi dari teman-teman si korban, adik mereka. Nah, ternyata teman-temannya ini sudah mengetahui video tersebut karena si pelaku terus-menerus membagikan video tidak senonoh tersebut. Ternyata di dalam kasus ini, video tidak senonoh tersebut dipergunakan oleh si pelaku untuk mengancam korban selama ini. Jadi si pelaku ini membuat korban itu terikat, terus juga si korban ini diperbudak lah oleh si pelaku. Sampai-sampai korban mau tidak mau harus menjadi pacar si pelaku dan si pelaku ini bisa bertindak semena-mena semaunya. Nah, kalau dari tweet yang gue baca nih ya, di sini bahkan ada di-share salah satu capturean chat dari pelaku dan korban nih. Kalian bisa baca sendiri gitu ya. Jadi di sini si pelaku tuh terlihat sangat ingin membuat si korban untuk tidak tenang, tidak bisa hidup normal. Nah, di sini menurut si kakaknya yang bernama Iman, itu berkali-kali gitu si pelaku mengancam korban hanya karena korban ini sedang sibuk dengan teman kampus, sibuk kuliah gitu ya. Sampai ancamannya itu dia bilang video tersebut akan dikirimkan ke dosen. Nah, si korban tuh jadi benar-benar nggak tahu harus berbuat apa lagi. Pada hari Jumat tanggal 16 Desember tersebut, awalnya pihak keluarga tuh masih belum berdiskusi dengan si korban perihal hal ini. Nah, akhirnya di hari Sabtu tanggal 17 Desember, pihak keluarga segera menjemput si korban, yaitu adik mereka, dan membicarakan hal ini secara baik-baik. Di saat itu, si korban benar-benar kaget, dia langsung menangis berteriak histeris. Dan ketika ditanyakan gitu ya, sudah berapa lama hal ini terjadi? Ternyata geng, ini benar-benar menyakitkan banget gitu ya. Gue ngedengar hal ini aja hampir nangis rasanya ya, sebagai kakak laki-laki yang punya adik perempuan gitu. Adik gue satu-satunya lagi perempuan. Dia bilang selama ini dia sudah memendam, sudah menyembunyikan hal ini hampir 3 tahun. Berarti bisa dikatakan ya dari tahun 2019. Gila gak tuh? Dalam kondisi tersebut, pihak keluarga nih jadi bingung gitu. Gimana caranya untuk melapor kepada pihak kepolisian? Bukan yang nggak tahu prosedurnya, tetapi yang mereka pikirkan adalah mental adik mereka perempuan gitu kan. Dia malu, dia merasa masa depannya hancur gitu. Jadi di sini serba salah nih. Namun di saat itu fokus dari keluarga itu untuk melaporkan kejadian ini, persoalan penyebaran video tersebut dulu. Jadilah di saat itu pihak keluarga melaporkan ke pihak Cybercrime Polda Banten. Akhirnya karena memang buktinya kuat gitu ya geng, penyebaran video jelas, bukti chat ada, dan pelakunya juga jelas gitu. Akhirnya setelah mengalami proses penyidikan yang panjang, jadilah pelaku ditahan pada tanggal 21 Februari tahun 2023. Jadi baru banget kemarin. Disinilah drama dimulai. Keluarga dari Iman Zainatul Hairi alias keluarga korban itu mengalami tekanan dari berbagai sisi, yang jelas ya pihak dari keluarga si pelaku. Lalu di sisi lain, beban dari keluarga itu bertambah karena bagaimanapun kerahasiaan tentang kasus ini harus banget dijaga oleh keluarga korban, mengingat mental korban gitu kan, ya agar si korban tidak depresi. Dan yang gilanya adalah yang membuat keluarga si korban ini makin terpuruk, keluarga dari pelaku itu menyebarkan informasi kepada banyak orang tentang kasus ini, seolah-olah kasus ini tuh hanya sebuah kasus pacaran biasa. Jadi ibaratnya kayak ya namanya juga anak muda pacaran terus ngelakuin hal di luar batas, ngerekam terus jadi masalah. Padahal kalau kita kaji lagi kan ada ancaman di sini. Ada bentuk penyebaran video secara sepihak, rekaman video secara sepihak, ancaman, mengontrol kebebasan si korban, yaitu semua kan sudah merenggut atau merampok kebebasan
atau hak asasi si korban gitu kan. Si keluarganya malah bilang ini hanya kasus pacaran biasa. Lalu nih geng, pihak keluarga pelaku ini bahkan berkeliling ke beberapa keluarga-keluarga jauh si korban gitu ya, kayak sepupunya mungkin atau ipar dari keluarganya gitu ya. Nah mereka itu menekan jalan damai untuk kasus ini agar si pelaku bisa dibebaskan. Dan setiap kali mereka berkeliling, mereka itu menceritakan cerita versi mereka, yang mana ini membuat keluarga inti dari korban itu merasa dirugikan. Ya saudara-saudaranya mungkin sebagian ada yang percaya gitu kan dengan cerita versi keluarga si pelaku. Akhirnya nih geng, karena si keluarga pelaku ini terus-menerus menyebarkan cerita tersebut, kasus yang harusnya ini privacy gitu ya, diselesaikan tanpa harus diviralkan, tanpa harus menyebar luas kemana-mana, akhirnya dengan sendirinya menyebar luas karena kelakuan si keluarga pelaku tadi. Mereka terus-menerus menceritakan kepada banyak orang kalau kasus ini ada, anak mereka ditangkap, dan kasus ini hanya pacaran biasa yang akhirnya ya terjadi tindakan pornografi dan tersebar gitu. Mereka tidak menceritakan ya anak mereka mengancam. Akhirnya yang dirugikan di sini adalah si korban lagi. Banyak orang yang tahu tentang kasus ini, mencari tahu tentang kasus ini, sehingga akhirnya menyerang mental si korban. Lalu geng, pihak keluarga kalau dari tweet ini gue lihat ya, berupaya untuk tetap melawan walaupun fitnah dari keluarga pelaku itu sudah menyebar kemana-mana. Mereka bahkan menutup pintu komunikasi dengan keluarga pelaku agar ya tidak terjadi statement-statement yang salah yang bisa dipelintir. Dan pihak keluarga korban itu untungnya memiliki bukti-bukti lain selain bukti chat dan juga penyebaran video, yaitu adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Nah kalian bisa lihat nih foto-fotonya, mungkin sedikit agak gua buramkan ya. Kalau kalian mau lihat yang aslinya bisa langsung ke Twitter. Gue buramkan takutnya nanti ya dapat teguran dari YouTube. Nah menurut tweet dari Iman Zanatul Hairi ini, dia bilang adiknya itu sempat ditonjok, dijambak, terus digusur, terus terbentur di tangga dan ditarik paksa oleh pelaku hingga lebam-lebam dan luka-luka. Nah terus kalian bisa baca juga nih ya, ada chatnya gitu ya dari nomor tersebut, dan chatnya itu benar-benar kasar banget geng. Terus juga di share oleh Iman ini, pelaku ini berkali-kali berniat untuk menghabisi korban, terus sampai pernah melakukan aksi nyatanya gitu ya, yaitu menghunuskan sebilah pisau ke leher korban. Dan yang lebih gilanya lagi adalah cara dia menekan mental. Dia meminta korban ini untuk menghabisi diri sendiri. Gokil gak tuh? Ini kasusnya ini benar-benar psikopat banget nih, gila ini pelakunya. Terus akhirnya nih geng ya, karena mendapatkan tekanan terus-menerus dari si pelaku, akhirnya korban ini itu mengalami tekanan mental dan berkali-kali ingin menghabisi dirinya sendiri. Nah beberapa bukti chat, terus juga voice note, video call kekerasan pelaku itu banyak banget, dan hal itulah yang mendorong si korban ini ingin menghabisi dirinya sendiri. Terus ada sebuah laporan psikolog yang membenarkan tentang gejala tekanan mental yang dialami oleh si korban nih. Ini diposting juga di Twitter oleh Iman Zainatul Hairi ini. Nah kalian bisa lihat di situ. Berarti kasus ini benar-benar sudah merenggut kebebasan hidup si korban nih geng. Lalu pihak keluarga itu berharap korban ini bisa menghadapi dengan sabar dan juga bertahan terhadap proses hukum yang akan berjalan. Tapi nih geng, sedihnya adalah ketika proses sidang berjalan itu banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Kejanggalan yang pertama nih, menurut Ren ini dikatakan saat sidang pertama kasus ini berlangsung, si korban, keluarga, dan juga kuasa hukum dari korban itu sama sekali tidak mendapatkan informasi mengenai jadwal sidang kasus tersebut. Tahu-tahu kasus ini tiba-tiba udah masuk persidangan aja katanya. Nah di sini nih anehnya. Lucunya lagi, pihak keluarga korban baru mengetahui kalau sidang sudah berlangsung itu justru saat sidang kedua, ketika adik mereka atau si korban dipanggil untuk menjadi saksi. Gimana ya hukum kita ini ya? Jadi dengan begitu, karena di sidang pertama tidak ada informasi, maka tidak diketahui nih dakwaan terhadap si pelaku ini apa gitu. Kok tiba-tiba sudah di sidang kedua dan si korban dipanggil menjadi saksi. Lalu kejanggalan terjadi lagi tepat pada sidang kedua di tanggal 6 Juni tahun 2023. Di sini disebutkan ya, sebelum persidangan, korban dan kakaknya yang menjadi saksi gitu ya dipanggil oleh jaksa penuntut di dalam kasus tersebut, dan ketika mereka berada di kejaksaan, adik mereka atau si korban dipanggil ke ruangan pribadi si jaksa penuntut kasus ini. Di sini dia juga menerangkan gitu ya, adanya bukti informasi detail perkara nih. Kalian bisa lihat sendiri.
Nah, lalu ketika adik mereka atau si korban ini berada di dalam ruang pribadi si jaksa, itu dikatakan korban itu berkali-kali digiring opini psikologisnya untuk memaafkan, terus dikatakan harus bijaksana dan harus mengikhlaskan kasus ini. Nah, ini aneh nih. Bukannya dihukum si pelakunya, malah si korbannya diminta untuk memaafkan si pelaku. Padahal kan yang dirugikan korban nih, sangat-sangat dirugikan gitu. Lalu ada kejadian janggal lain lagi. Ketika keluarga korban dan juga kuasa hukum korban hadir di persidangan, di saat itu kuasa hukum dari korban ini diusir dari persidangan. Nah, namun di sini tidak jelaskan ya alasan diusirnya tuh kenapa. Lalu masuk ke sidang ketiga pada tanggal 13 Juni tahun 2023, pihak keluarga korban berserta kuasa hukum itu hadir untuk mendengarkan saksi ahli yang dihadirkan via Zoom online gitu ya, bukan langsung. Lalu kembali diusir lagi karena alasannya dikatakan tidak relevan. Lalu karena merasa janggal, akhirnya pihak keluarga korban mencoba melaporkan kejadian ini ke Posko Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Kejaksaan Negeri Pandeglang. Ketika berada di PPA ini, drama kedua pun dimulai. Nah, drama yang selanjutnya ini itu bakal bikin kita geram banget, bakal bikin kita sakit hati banget, geng. Oke, kita masuk ke part 2 dari treat ini, geng. Kejadian yang benar-benar bikin hati panas, miris, kesel, dan juga ikut sedih gitu ya. Ini terjadi pada tanggal 13 Juni tahun 2023, tepat pada pukul 3 sore. Di saat itu, si kakak yang bernama Iman Zanatul Hairi ini mengantar si korban adiknya ke kejaksaan karena Kejari Pandeglang itu punya program Posko Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA tadi. Mereka di sana diberikan pengarahan gitu ya, segala macem lah pembicaraan dan diskusi. Tiba-tiba dari belakang itu ada tim dokumentasi dari pihak PPA tersebut. Difoto lah tuh diskusi di hari tersebut. Gilanya adalah, geng, pihak dari Kejari Pandeglang ini malah memposting wajah si korban di lokasi musyawarah atau diskusi tersebut. Ya memang mungkin itu menurut mereka adalah diskusi mereka menunjukkan ke masyarakat bahwa kasus ini sedang ditangani loh gitu. Tapi buset, masa nggak bisa mikir gitu ya? Masa sekumpulan orang yang memiliki intelektual tinggi, terpelajar, sekolah gitu kan, ya mereka memimpin lah gitu. Kok bisa gitu memposting foto tanpa sensor dari si korban, yang otomatis membuat mental si korban ya bertambah tertekan. Dan ini benar-benar miris banget. Nah, kabarnya sih fotonya sudah di take down. Nah, itu juga di take downnya setelah ditegur oleh pihak keluarga korban. Ya tapi apa boleh buat, sudah ada beberapa viewers yang melihat wajah korban di dalam kasus tersebut. Lalu nih, geng, menurut keterangan dari Iman Zainatul Hairi ini juga, ketika dia berada di Kejari Pandeglang tersebut, pihak keluarganya disambut oleh seorang jaksa yang berinisial D di posko PPA Kejaksaan. Nah, mereka tuh sempat ngobrol ringan gitu ya dengan si jaksa D ini, dan si jaksa ini tiba-tiba menceritakan kalau dia punya adik perempuan juga yang berinisial SI. Kuliahnya di jurusan dan kampus yang sama dengan si korban. Nah, si korban juga mengkonfirmasi kalau dia ya mengetahui si SI ini alias adiknya dari jaksa D. Di sini gue tampilin ya Instagram dari si SI tersebut. Nah, ini memang dipost di Twitter ya, geng. Segala tanggung jawabnya ini ada di si pemilik Twitter ya, karena ini memang dipost di publik oleh si pemilik Twitter yaitu Iman Zainatul Hairi ini. Ketika di Kejari Pandeglang tersebut, pihak keluarga korban itu melaporkan semua kejanggalan yang terjadi di persidangan. Mereka bercerita tentang alat bukti yang berbeda katanya. Jadi bukti yang dihadirkan di persidangan itu sebuah handphone, yang mana handphone tersebut bukan handphone yang dipakai oleh si pelaku dalam melakukan revenge porn ini. Karena korban tahu persis handphone apa yang digunakan oleh si pelaku. Dan yang paling gilanya lagi ya di dalam persidangan ini adalah bukti utama atau alat bukti utama video asusila itu justru tidak diputarkan atau tidak dihadirkan oleh jaksa penuntut ketika persidangan. Alasan konyolnya apa? Katanya equipmentnya tidak support, alias si device laptopnya itu nggak bisa memutarkan video. Wah, gila kali. Ini tahun berapa nih? 2023. Lo pakai merek dari Cina juga yang harganya ratusan ribu bisa ngeplay video dalam format apapun. Nah, ini mulai janggal nih. Jadi pertanyaannya adalah apa yang disidangkan di dalam persidangan tersebut kalau bukti video asusila yang utama tidak diperlihatkan kepada hakim gitu kan? Dan entah bagaimana ceritanya, ketika pihak keluarga sedang melapor di posko PPA, orang yang dilaporkan yaitu seorang jaksa penuntut yang dianggap janggal gitu ya dalam menghadirkan alat bukti, tiba-tiba juga datang ke posko tersebut, geng. Nah, dia datang ke ruangan pengaduan, langsung menemui keluarga korban, dan keluarga korban langsung diomelin di detik itu juga oleh si jaksa tersebut.
Ketika itu, dia memarahi keluarga korban ini dengan alasan yang cukup aneh. Mereka mempertanyakan keluarga korban, ngapain sih pakai pengacara? Katanya gitu. Jadi menurut pihak kejaksaan ini, keluarga korban pakai pengacara itu adalah jalan yang salah katanya. Nah di saat itu, pengakuan dari Iman Zanatul Khairi ini juga, saat itu juga datang Ibu Kejari Pandeglang yang berinisial H yang justru menambahkan lagi nih kalimat menekan gitu. Dia bilang kayak gini, ngapain pakai pengacara? Kan nggak guna, cuma duduk-duduk aja kan katanya. Nah di sini anggapan dari Iman Zanatul Khairi ini sebagai pemilik trade dan kakak korban, dia merasa kayak hal tersebut semacam merendahkan profesi pengacara gitu, dan juga nggak masuk akal gitu ya, seorang yang sedang bersidang tidak boleh pakai pengacara. Itu aneh banget. Dan bahkan sempat dia membalas gitu ya dari pihak jaksa tersebut dan juga Ibu Kejari Pandeglang tersebut. Dia bilang, lah itu kan hak saya, kata si Imam Zainatul Khairi ini. Dan bukannya pertolongan yang mereka dapatkan, menurut dari Iman, mereka justru ketika berada di Kejari Pandeglang ini mendapatkan statement yang menyakitkan dari Ibu Kejari Pandeglang. Dia bilang kayak gini, Ibu Kejari Pandeglang ini mengatakan kalau kekerasan seksual dan pemerkosaan kasus ini tidak bisa dibuktikan karena tidak ada visum. Ya otak lo mikir aja gitu ya, namanya si korban takut, korban tidak pernah mengungkapkan apa yang dia alami selama ini, tiba-tiba diminta bukti visum. Kejadiannya kan udah lama nih, baru terungkap di 2023. Kalau mau di visum apalagi yang mau di visum ibu? Aduh, nih jujur kesel nih gue nih. Untuk pertama kali gue bawa cerita, kesel banget gue. Dan langsung di saat itu juga Iman bersama keluarganya, yaitu keluarga korban ini, langsung pergi dari posko PPA tersebut karena merasa di posko tersebut tidak mendapatkan bantuan dan keadilan. Posko PPA yang seharusnya melindungi hak perempuan dan anak gitu ya, di sini semacam berubah menjadi posko reproduksi kekerasan kepada korban kekerasan perempuan dan anak. Jadi ibaratnya adiknya sudah menjadi korban, ditambah lagi nih sakitnya oleh pihak yang seharusnya melindungi adiknya. Dan kabarnya setelah dia melaporkan kejadian dan kejanggalan ini ke posko PPA Kejari Pandeglang, dia mengaku mendapatkan intimidasi dari orang lain lagi yang mengaku juga dari pihak kejaksaan. Nah, kita lompat lagi nih ke thread selanjutnya, karena di beberapa thread juga Iman ini mencoba untuk meminta kepada para netizen untuk menyebarkan kasus ini sebanyak-banyaknya agar mendapatkan keadilan. Kita lanjut ke postingan nomor 26. Seperti yang kita tahu ya geng, tadi kan sebelumnya itu ketika mereka berada di posko PPA, salah satu jaksa berinisial D itu mengatakan kepada keluarga korban kalau dia punya adik yang berinisial SI yang ngampusnya bareng sama si korban. Tiba-tiba nih, ketika Iman mengajak keluarganya untuk pulang dari posko tersebut, di tengah jalan, adiknya itu di DM oleh sebuah IG dari akun yang dibicarakan sebelumnya, yaitu akunnya si SI yang merupakan adik dari jaksa D. SI ini entah apa urusannya tiba-tiba minta nomor HP korban atau adik mereka. Nah di sini kalian bisa baca sendiri ya di DM-nya tuh. Halo, aku adiknya Kak D. Sebenarnya di postingannya itu lupa di sensor ya sama si Iman ini. Jadi di sini gua aja yang sensor. Adiknya Kak D yang tadi di Kejaksaan Pandeglang. Tadi kakak telepon katanya, minta nomor kamu, soalnya nomor kamu yang dikasih kayaknya salah, sorry banget ganggu katanya. Terus dijawab lagi nih sama si korban, halo SI, ini gua blur lagi juga karena dari postingan tidak di blur. Oh iya, ini nomorku, dikasih lah itu nomornya. Nah ini agak aneh dan janggal di sini ya, kenapa orang yang di luar urusan jadi terlibat gitu. Lalu beranjak ke hari Rabu tanggal 14 Juni tahun 2023. Di saat itu korban bersama keluarga diantarkan oleh pamannya ke Kejati Banten untuk berkonsultasi lebih lanjut atas proses peradilan. Nah, tiba-tiba di perjalanan si korban dihubungi oleh orang yang mengaku sebagai jaksa D tadi dan bahkan dihubungi lewat telepon. Nah, di sini juga ada nih tweetnya gue tampilin. Nah, di dalam telepon tersebut selama 10 menit si jaksa D ini kembali mengulang cerita atau obrolan yang dibahas di posko pengaduan perempuan dan anak Kejari Pandeglang sebelumnya. Yang mana seharusnya isi obrolan tersebut hanya diketahui oleh kakak si korban. Si korban itu nggak tahu gitu. Yang mengetahui cerita atau obrolan tersebut yaitu jaksa penuntut kasus tersebut, yaitu Ibu Nindya Nataningrum dengan perkara nomor 71/PID.SUS/2923/PN PDL atas nama terdakwa Alwi Hussein Maulana bin Anwari Husnira. Lalu diketahui juga oleh Ibu Kejari
dan kedua kakak korban, yaitu salah satunya si Iman dan inisial RK. Tapi di dalam telepon tersebut, si Jaksa D malah menceritakan obrolan atau diskusi tersebut ke si korban, yang mana ini benar-benar nggak punya empati ya kan. Sembari dia juga mengatakan kalau si korban itu salah menuliskan nomor handphonenya di buku tamu posko PPA Kejaksaan Pandeglang. Nah, ini nggak ada urusannya ini sebenarnya nih, menceritakan diskusi pihak keluarga dan kejaksaan sama salah nulis nomor handphone. Jadi bisa dikatakan ya dalam kondisi ini Jaksa D ini seolah-olah mengada-ngadakan pembicaraan gitu supaya bisa ngobrol sama si korban. Nah, lalu korban ini sempat bercerita kepada kakaknya gitu ya. Dia bilang gini, orang yang mengaku Jaksa D itu menghubungi adiknya dia yaitu si SI agar bisa meminta nomorku katanya gitu kan, kata si korban nih. Dan si Jaksa D ini juga mengaku kalau dia ini diperintahkan oleh Ibu Kejari untuk bisa mendampingi korban secara pribadi karena merasa apa yang korban dan keluarga korban ceritakan ketika di posko PPA itu sangat menyentuh, sangat membuat si Jaksa D ini tersentuh lah. Pokoknya pihak Kejari itu jadi simpati lah sama mereka. Dan juga si Jaksa D yang sudah punya nomor handphone si korban itu sempat minta Sherlock di mana korban tinggal. Nah, kan korban tinggal sama kakaknya nih, geng. Dan di saat itu si korban nanya nih ke si Jaksa D. Dia bilang, apakah boleh ketika bertemu dengan si Jaksa D ini si korban didampingi oleh keluarga, orang terdekat, atau justru pengacaranya. Di saat itu Jaksa D ini malah nolak. Dia bilang, nggak boleh, kamu harus datang sendiri karena obrolan ini ya pribadi gitu, alias pertemuan yang personal. Jadi sebaiknya bertemunya berdua aja antara Jaksa D dan si korban. Dan si Jaksa D ini juga bilang pertemuan mereka ini hanya pertemuan santai, tidak akan membahas hal yang berat-berat, dan dia sempat meminta kepada si korban untuk tidak menceritakan ajakan Jaksa D ini kepada orang lain alias kepada siapapun. Dan anehnya nih ya, dia mengajak si korban ini untuk bertemu di sebuah kafe yang memiliki fasilitas live music. Pertemuan macam apa, diskusi macam apa yang harus dilakukan di tempat seperti itu? Aneh ya. Nah, Jaksa D ini kemudian meminta pertemuan dengan si korban ini pada pukul 7 malam. Tapi lokasinya belum diketahui ya di mana gitu. Nah, lalu si korban akhirnya menceritakan juga hal ini kepada pamannya. Dia mengatakan kalau Jaksa D ini ngajak saya ketemu di cafe yang live music gitu. Nah, akhirnya pihak keluarga korban beserta pamannya ini langsung melakukan konfirmasi kepada Ibu Kejari Pandeglang yang bernama Ibu Helena. Di saat itu korban langsung secara pribadi gitu ya mengirimkan pesan WhatsApp kepada Ibu Kejari yang bernama tentang apakah benar Jaksa D ini disuruh oleh Ibu Helena untuk bertemu dengan dia di tempat kafe yang ada live musiknya. Jawaban dari Ibu Kejari Helena itu negatif. Dia bilang dia tidak pernah memerintahkan hal itu kepada si Jaksa D. Arahan tersebut hanya semacam karangan dari si Jaksa D. Nah, disinilah kejanggalan demi kejanggalan mulai terlihat nih, geng. Seolah-olah para jaksa ini mencoba untuk menarik keluar adik mereka alias si korban dari safe house katanya. Kenapa harus bertemu tanpa adanya pendampingan keluarga, pengacara, terus juga kenapa harus di cafe yang ada live musiknya? Kemana arah dari pembicaraan tersebut? Oke, kita lanjut ke part ketiga dari tweet ini. Nah, tadi kan si korban sudah melaporkan ke Ibu Kejari yang bernama Nah, tiba-tiba Ibu Kejari tersebut meminta bukti dari aduan si korban atau pernyataan si korban ini yang mengatakan kalau Jaksa D meminta bertemu korban atas perintah atau arahan dari Ibu Kejari. Nah, bukti chatnya ada nih, kalian bisa cek ya bukti chatnya dari kasus ini. Nah, di situ jelas banget ya si korban ngechat Ibu Kejari, sopan banget bahasanya, terus Bu Kejarinya malah nggak jawab Waalaikumsalam gitu ya, nggak jawab, cuma langsung ada buktinya gitu langsung ya. Nah, akhirnya si korban langsung mengirimkan buktinya nih. Anehnya ketika korban mengirimkan bukti cuplikan gambar atau capturean gitu ya dari hasil obrolan si Jaksa D ini. Nah, tiba-tiba si Jaksa D ini sudah mengencet alias menarik kembali chatnya dia yang ada di WA. Tapi untungnya nih ya, sebelum chat itu ditarik atau di-unsend, pihak keluarga korban sudah sempat mengcapture chatan tersebut. Dan jelas banget Jaksa D itu mengaku kalau dia kakaknya si SI, terus apa alasan dia ngechat, dari mana dapat nomor, itu ada semua. Nah, lalu di postingan selanjutnya kakak korban yang bernama Imam Zanatul Hairi ini mengatakan alurnya ini mudah ditebak meskipun sudah terbukti melakukan upaya rahasia untuk menggiring adik kami alias korban keluar dari safe house, tetap membantah katanya. Bahkan tidak ada kelanjutannya. Inilah yang disebut reproduksi kekerasan oleh penegak hukum. Menurut kalian gimana tuh? Kalian setuju nggak apa yang dikatakan oleh kakak korban ini, geng? Kita lanjut nih ke thread selanjutnya.
Di tweet selanjutnya ini, kakak korban mengatakan kalau keluarganya sudah melapor ke LPSK dan menunggu sidang tuntutan pada Selasa tanggal 27 Juni tahun 2023. Dan dia mengaku dia sengaja membuat tweet Twitter ini untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, yaitu netizen gitu ya, agar kasus ini bisa terang benderang dan berpihak kepada keluarga korban. Ya walaupun sebenarnya hal ini akan membuat dampak yang agak negatif terhadap mental korban karena kasusnya semakin meluas ya, bisa dibaca oleh seluruh Indonesia. Namun menurut si kakaknya ini, semua tweet yang dia posting, yang dia bagikan itu sudah ACC alias konfirmasi persetujuan dari si korban adiknya. Makanya dia mendapatkan semua bukti capturean tersebut. Nah jadi perlu teman-teman ketahui ya, tweet ini tidak bermaksud untuk mempermalukan si korban nih geng, tapi justru untuk menyadarkan kita semua bahwasanya kasus ini ada dan si korban membutuhkan bantuan kita nih. Lalu berlanjut lagi nih geng, ke dalam curhatan si kakak ini. Dia mengatakan, dia mengucapkan terima kasih kepada warganet yang sudah menyebarluaskan kasus ini. Dan dia mengatakan Selasa tanggal 26 Juni tahun 2023 akan ada sidang kembali. Dan dia berharap keadilan di Twitter bisa menular di ruang sidang Pengadilan Tinggi Pandeglang. Dan dia berharap semoga pihak keluarga dan pengacara itu tidak diusir lagi. Terus dia juga mengatakan dia terkadang miris dengan persidangan ini, yang mana di dalam persidangan tersebut lebih banyak keluarga pelaku ketimbang keluarga korban. Dan bahkan keluarga pelaku ini diperlakukan secara spesial, yaitu mendapatkan ruangan AC, dilayani seperti kelas VIP, dan perlakuan terhadap keluarga korban seolah-olah mereka lah pelakunya. Dan sampai saat sekarang ini permasalahan ini masih terus berlanjut geng. Nah nanti kita tunggu aja nih perkembangan dari kasus ini geng, sudah sejauh mana. Dan gua harapkan ya teman-teman semua bisa bersuara, cara support teman-teman masing-masing, sehingga membuat oknum-oknum yang seperti ini bisa kapok dalam berbuat curang. Karena mau bagaimanapun ya, masa depan dari si korban ini itu masih panjang, masa lalunya sudah tidak bisa diperbaiki lagi, sudah dirusak oleh si pelaku. Tweet tersebut pun berakhir ya geng, sampai part 3. Dan seperti itulah curhatan dari kakak si korban, yaitu Iman Zanetul Hairi. Memang mungkin cerita awal bagaimana si adiknya bisa bertemu dengan si pelaku itu belum dijabarkan oleh si kakaknya ini. Ya mungkin nanti kita akan lihatlah, pasti suatu hari entah kapan si kakaknya ini bisa dihadirkan di salah satu podcast kreator gitu ya. Nanti di sana pasti dia akan menceritakan detail-detailnya gitu ya, dari mana awal mula ini semua terjadi. Nah, di sana nanti kita bisa paham gitu. Apakah benar semua ini berawal dari tindakan kriminal, yaitu si adiknya itu tidak sadar melakukan hubungan tersebut, atau justru hubungan ini suka sama suka. Ini belum ada yang tahu gitu. Belum ada yang membuka di media. Nah, seperti yang gue katakan sebelumnya, gue dan tim sudah sempat menghubungi pihak keluarga korban, sudah direspon juga, tetapi mungkin keluarga korban masih fokus dengan proses hukum gitu ya. Atau mungkin dia bakal hadir di salah satu channel lain mungkin yang lebih berkompeten atau bisa mendapatkan atensi yang lebih banyak. Ya kita tetap support gitu ya. Semuanya demi kelancaran proses hukum kasus ini dan korban mendapatkan keadilan. Ya kita doakan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kisah ini kita bisa ngambil pelajaran ya geng. Yang pertama adalah ya jangan melakukan tindakan-tindakan yang mengambil hak asasi kehidupan orang lain. Apalagi ancaman-ancaman yang kita buat itu bisa mengarah ke menghilangkan nyawa seseorang gitu. Karena mau gimana pun ya, yang namanya mental health, orang depresi gitu ya, itu nggak main-main loh. Mungkin kita merasa kayak kita bukan pelaku yang langsung menghabisi si korban, ya kan? Karena ya dia nanti melakukan eksekusi dirinya sendiri kok, bukan salah saya, bukan tangan saya yang menghabisi dia. Tetapi kan semua dampaknya kan dari kita gitu. Tekanan mental yang ada di diri dia itu ada penyebabnya gitu. Makanya akibatnya adalah ya dia depresi yang akhirnya mengarah ke menghabisi nyawa sendiri gitu kan. Nah lalu yang kedua, bagi siapapun ya yang mungkin kalian sedang mengalami hal yang sama kayak yang dialami oleh korban, jangan pernah malu, jangan pernah takut untuk menceritakan hal tersebut, paling tidak ke satu orang yang paling kalian percaya. Curhat aja. Karena kenapa? Menahan sebuah masalah di dalam hati kalian itu lama-lama nanti akan meledak sendiri, akan busuk sendiri, sehingga itu akan menggerogoti tubuh kalian sendiri dan kalian akan rugi sendiri, sementara orang yang menyebabkan problem itu di dalam kehidupan kalian malah akan tertawa-tawa gitu kan. Nah jadi jangan pernah takut untuk bercerita, jangan pernah takut untuk curhat. Orang-orang di sekeliling kalian pasti mencintai dan menyayangi kalian dan mau mendengarkan, bahkan memberikan solusi atau justru membantu permasalahan kalian. Ya kita doakan semoga kejadian-kejadian kayak gini nih nggak terulang lagi, karena takut banget gak sih? Ini bisa aja terjadi di diri kita sendiri atau keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Siapa yang kuat, siapa yang tega melihat ya keluarganya mengalami hal sekeji ini?